Assalamualaikum, hari ini saya akan menjelaskan tentang menentukan delta H berdasarkan hukum Hess. Jadi penentuan delta H itu kan ada dua. Yang pertama kemarin berdasarkan delta HF-nya. Yang hari ini saya akan menjelaskan delta H berdasarkan hukum Hess. Kenapa ada dua cara? Karena tidak semua reaksi bisa dijelaskan dengan cara yang pertama. Karena tidak semuanya merupakan sebuah reaksi pembakaran ya. Jadi ada reaksi yang bisa ditentukan dengan dua cara, tapi ada juga reaksi yang hanya bisa ditentukan dengan satu cara, yaitu hanya dengan cara hukum Hess saja. Oke, saya akan beri contoh atau jelaskan satu reaksi yang bisa dijelaskan dengan dua cara. Nah, ini adalah reaksi pembentukan CO2. Jadi reaksi pembentukan CO2 ini adalah reaksi yang delta H-nya bisa ditentukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara mengetahui delta HF-nya ya. Karena reaksi CO2 ini adalah reaksi antara C dalam bentuk gas dan O2 dalam bentuk gas, kemudian dia membentuk CO2. Maka ini kan reaksinya hanya satu tahap saja ya. Kemudian ini langsung bisa dilihat data delta HF-nya. Maka delta H-nya sama dengan minus 394 ya. Nah, dari mana minus 394? Minus 394 bisa dilihat dari sini. Nah, di data pembentukan CO2-nya ya. Di sini maksudnya zatnya CO2. Artinya apa? Pembentukan CO2 ini kalau satu tahap nilainya adalah delta HF ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, sekarang cara menentukan delta H berdasarkan hukum Hess-nya. Cara yang kedua yaitu, ingat bahwa C dengan O2 itu bereaksi dulu, dia membentuk CO dulu sebelum dia menjadi CO2. Kemudian CO ini dia akan bereaksi lagi dengan O2 sehingga membentuk CO2. Jadi reaksinya bisa ditulis seperti ini ya. Yang pertama ini. Oke. C ditambah O2, dia membentuk CO2. Nah, tapi reaksi ini muter dulu nih. Nah, muternya gimana? Tidak langsung semata-mata jadi CO2, tapi dari C ditambah O2 itu terbentuk dulu ini, yaitu terbentuk gas CO ditambah setengah O2. Nah, kemudian setelah selesai dia bereaksi lagi dengan O2 ini nih. Nah, ya. Kemudian dia membentuklah ini CO2 ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Gimana cara menentukan delta H-nya? Nah, C dalam bentuk padatan bereaksi dengan gas O2 ya. Dia akan menjadi CO dalam bentuk gas. Nah, ini delta H1-nya adalah minus 111 kilojoule ya. Ini biasanya diketahui di soalnya. Nah, reaksi antara CO kemudian bereaksi lagi dengan O2 ini ya, reaksi tahap kedua ini. Dia delta H-nya sebesar minus 283 kilojoule. Nah, maka delta H3 ya, atau yang ini itu adalah gabungan dari delta H1 ditambah dengan delta H2 ya. Sehingga minus 11 kilojoule ditambah dengan minus 283 kilojoule. Perhatikan tandanya ya. Minus 11 kilojoule ditambah minus 283 kilojoule. Berarti hutang sekian, hutang lagi sekian gitu ya. Cara SMA dulu ya. Hasilnya adalah
minus 394 kilojoule ya. Oke. Ada cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga gimana? Yaitu dengan cara menjumlahkan ya, menyusun reaksi itu sedemikian rupa ya. Istilahnya tidak digambar seperti yang ini ya, tapi kita susun seperti ini. Reaksi yang pertama kita tulis dulu. C ditambah dengan O2 menjadi CO ya. Ini delta H-nya sekian. Kemudian CO ditambah setengah O2 menjadi CO2 delta H-nya sekian. Nah, untuk khusus cara yang ini kita harus setimbangkan reaksinya dulu. Apa itu? Yaitu jumlah C ya, jumlah atom C yang di sebelah kiri itu harus sama dulu dengan atom C yang ada di sebelah kanan. Begitu juga dengan atom O-nya. Dia harus sama dengan jumlah atom O yang ada di sebelah kanan ya. Oke, C di sini 1. Oke ya, cuma 1. C di sini juga cuma 1. Ini O-nya kan 2, tapi karena depannya ada angka setengah, artinya kan dia setengahnya dari 2. Berarti setengahnya dari 2 itu 1. Nah, yang di sebelah sini juga sama, O-nya cuma 1. Gitu ya. Berarti reaksi ini kalau sudah sama-sama di sebelah kiri panah dan kanan panah itu jumlah C-nya sama atau dan jumlah O-nya sama, maka reaksi ini disebut dengan reaksi yang setimbang ya. Begitu juga dengan reaksi yang bawahnya. CO ditambah dengan setengah O2 menjadi CO2. C-nya di sini 1. Sini juga 1. Di sini O-nya ada berapa? 1 dan setengah dari O2 berarti kan 1 sama 1 berarti ada 2 ya. Oke, nah sebelah sini juga O-nya ada 2. Maka karena sama sebelah kiri C-nya kanan, C kanan kiri sama-sama 1, O kanan kiri sama-sama 2, maka ini juga namanya reaksi yang setimbang. Oke, sekarang saya jelaskan gimana ini dapat nilainya. Nah, karena ini penjumlahan dua buah reaksi, maka cara mencoretnya adalah yang sama ya. Ini kan CO sama ya ini ya. Nah, CO ini harus dikurangkan dengan CO yang ada di sebelah sini. Bukan dikurangkan dengan CO yang bawahnya ya, bukan ya. Tapi dikurangkan dengan CO yang berlawanan arah ya. Siapa saja yang dikurangkan? Yaitu senyawa yang ada kesamaan. Misalkan ini tadi CO dengan CO hilang ya. Oke, sama-sama dicoret. Kemudian ada lagi O2, setengah O2. Nah, ini sama ya. Sama kayak yang mana? Sama kayak yang ini. Oh, sorry. Ini karena ada di satu sisi yang sama, dia tidak boleh dicoret, tetapi harus dijumlahkan ya. Berarti ingat, yang berlawanan arah itu saling menghilangkan. Kalau yang sama-sama di jalur yang sama, dia harus dijumlahkan ya. Jadi C ini kan turun ke bawah ya. Nah, turun ke sini. Kemudian setengah O2 ditambah dengan setengah O2, berarti kan setengah O2 ditambah setengah O2, berarti menjadi O2. Kemudian yang di sebelah kanan sendiri ini langsung turun ke sini, karena dia nggak ada gandengannya yang atasnya ya. Sehingga reaksinya menjadi C ditambah dengan O2 dalam bentuk gas, menjadi CO2. Nah, delta H-nya juga ditambahkan ini ya. Min 111 ditambah min 283 adalah min 394 kilojoule ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah reaksi ini meskipun dia dikerjakan atau dicari dengan dua
cara yang berbeda atau bahkan 3 cara yang berbeda ternyata menghasilkan delta H yang nilainya sama ya. Oke, sekarang saya kasih contoh satu soal ya. Tentukan sebuah entalpi pembentukan gas SO3 jika diketahui reaksi yang pertama ini, kemudian reaksi yang kedua ini ya. Kemudian cara penyelesaiannya adalah cara penyelesaiannya adalah ini. Kita susun masing-masing reaksinya ya. Reaksi yang pertama kita taruh di sini, reaksi kedua kita taruh di sini gitu ya. Nah, karena ini sudah setimbang ya, jumlah unsur di kanan dan kiri sudah sama, maka kita tinggal coret saja ya. Ini SO2 ini saling meniadakan, kemudian S-nya turun ke sini yang ini, kemudian O2 ditambah dengan ini ya, menjadi ini kan O2-nya kan yang atas ini kan 1 ya, ini 1, yang ini setengah, 1 ditambah setengah berarti 1 setengah gitu ya, hitungnya ya. Oke, kemudian yang ini SO3 tinggal turun ke bawah ya. Oke, nah kemudian dijumlahkan saja, min 296,8 kJ ditambah dengan min 99,2 kJ. Hasilnya adalah ini min 396,0 kJ. Oke. Jadi delta H reaksi pembentukan SO3-nya ini ya. Untuk cara yang kedua, ini sama seperti cara yang pakai itu ya. Apa itu namanya? Reaksinya separuh-separuh dulu ya, kayak tadi ya. Yang pertama ini S ditambah dengan setengah 1/2 O2 ini ya. Mana sih? Oh ini bener. Kemudian dia menjadi SO3. Nah tapi dia muter dulu kemana, yaitu ke sini dulu caranya, kemudian ke sini tuh ya. Jadi nih delta H1 nya ada di sini, delta H2 nya ada di sini. Jadi delta H adalah delta H1 ditambah delta H2 ya, sama kayak tadi caranya, tinggal menjumlahkan saja. Oke, sekian kuliah hari ini. Biar Anda mengerti, coba nanti dikerjakan soal nomor 1 saja ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.